Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino Arsi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Wah, udah lama nih nggak unboxing. Pasti teman-teman menunggu. Ada satu seri MN yang terbaru yang launching di tahun ini. Belum lama launching lah, yaitu MN 128. Penasaran? Sama penasaran dengan saya. Barangnya baru datang dari Cina. Jadi kita langsung unboxing aja ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Stay tune. Ini dia. Ini dia unitnya. MN128. Packagingnya ukurannya hampir sama seperti RTR-nya MN86. Terlihat di sini digambar ada, dia mengeluarkan 3 warna ya, atau 3 seri, warna orange, warna abu-abu, dan warna hitam. Untuk yang warna hitam ini memang bentuknya sangat kompetitif sekali, jadi nanti kita akan lihat. Kebetulan saya pesan yang warna hitam, seperti digambar, checklistnya ada warna hitam. Kita lihat dulu packagingannya. Gambarnya sangat menarik ya, ada kesan glossy-nya di packaging bagian luarnya. Kemudian seperti biasa ada upgradable parts, ada housing dari gardan yang metal, kemudian metal velg atau wheel, kemudian metal kopel. Kemudian kita lihat di sini juga ada metal frame, 4-wheel drive, soft suspension. Kemudian realistic tire, 2,4 GHz radio, LED lights, dan lithium battery. Gambar bagian sisi yang lainnya terlihat di sini sangat menarik sekali, glossy effect dan warnanya seperti realistik. Kemudian di sini terlihat kemampuan-kemampuan dia seperti climbing ability, kemudian shock absorbernya. Terus lampunya nih ada head, brake, signal, sama reversing lights ya. Jadi cukup realistik juga. Penasaran nggak sih? Kita mau lihat lagi. Oh, sisi yang lain ini ada lagi nih gambarnya nih. Kita lihat di sini. Kemudian ini tata cara kita membuka baterai kompartemennya. Kemudian di sini juga terlihat cara mengkoneksi baterainya. Ya, sepertinya saya rasa teman-teman udah tahu semua di MN86. Ini juga tertulis. Jadi banyak informasi yang muncul bahwa chassis MN86 dilanjutkan di sini. Akhirnya ya teman-teman ya, karena kalau kita bicara MN78 kemarin itu terlihat pengembangan dari MND90, sedangkan MN128 ini adalah lanjutan dari chassisnya MN86. Dimana kita semua tahu bahwa chassisnya cukup badak ya kemampuannya ya. Oke, langsung kita buka. Apakah sesuai dengan pesanan saya? Duh, saya deg-degan. Kita lihat bagian dalamnya. Oke, ini ada buku manualnya, petunjuk, ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina. Kemudian kita tarik unitnya keluar. Ini dia. Dalamnya terdapat petunjuk untuk pemasangan aksesoris di bodi sama kartu promosi ya, sepertinya ya. Oke, kosong. Ini dia teman-teman, saat yang ditunggu-tunggu. Kita buka. Kita lihat ada pelindungnya ya, pelindung dari busa. Ada sarungnya, sarung mobilnya. Sebentar, kita keluarkan apa aja di dalam sini. Kita lihat kosong. Ada spring cadangan, kemudian baterai charger dari USB, remote, kemudian aksesoris. Ini kalau kita lihat packagingnya mirip ke MN78 ya, aksesorisnya ya. Kita lihat apa aja sih isi aksesorisnya ini. Di sini terdapat ada handle pintu, spion, kemudian wiper, beberapa aksesoris di bodi atau di kap mesin. Oke, nanti kita pasang. Kita lihat remote-nya.
Kalau kita perhatian itu di sini ada steering amplitude atau steering fine adjustment juga, speed adjustment, lamp control, on off, dia proportional throttle, scale direction, ada lampunya juga, dan di sini ada thumb steeringnya, enak sekali. Jadi kalau kita nyetir satu tangan, terlihat ada apa namanya extended ya. Jadi biar bisa kita yang nyetir pakai jempol. Oke, baterainya di sini ada 2 piece A2. Tidak terlalu besar, biasa juga kita 4. Ini yang di MN999 itu 4 piece kalau di MN78, dan MN128 ini terlihat hanya 2 piece. Jadi mirip sekali dengan MN78 remote-nya. Oke, langsung kita ke unit. Ini dia. Sarung mobilnya cukup menarik bahannya. Jadi dia bisa melindungi bodinya, dan ini dia teman-teman. Wow. Teman-teman bisa lihat di sini. Sangat scale sekali bodinya. Kalau kita perhatikan ini seperti bodinya Injora yang Rubicon yang dikecilin. Terlihat materialnya memang dari sisi bodi bagian luar ini terbuat dari plastik, dan dia punya over fendernya sudah integrasi ya, sepertinya sudah terpasang. Tapi kalau kita perhatiin seperti ini bisa dicopot untuk over fendernya. Tapi anaknya over fender seperti ini bisa masuk ban yang lebih besar. Nanti kita coba cocokin ban apa, ukuran maksimumnya dia bisa berartikulasi di bodi ini. Overall material bodi semua terbuat dari plastik. Terlihat di sini ada bumpernya. Bumpernya sepertinya sama dengan bumper yang bodi JLU ya. Seperti ini juga sama. Bagian belakang juga ada bumper. Terlihat cukup menarik. Tapi saya penasaran apakah ini sama persis seperti MN86 chassis. Tapi ntar dulu kita lihat apakah pintunya bisa dibuka semua. 1, 2, 3, 4, semua pintu bisa dibuka. Oke, ini seri yang kompetitif ya teman-teman ya. Beda dengan yang warna orange dan abu-abu. Kita lihat kap mesinnya bisa dibuka seperti ini. Terlihat motor tertampil di sini, motor 390 ya. Kalau kita cek, ya benar sekali motor 390, kemudian servonya 25 gram. Tertulis sih waterproof servo, tapi kita nggak tahu nih apakah dia benar waterproof bawahnya. Secara kasat mata terlihat suspensi sangat mirip sekali dengan MN86. Titik artikulasinya kalau kita perhatiin seperti ini. Ya tidak terlalu banyak, tapi nanti kita coba adjust. Saya rasa untuk upgradingnya banyak sekali part yang udah ada di pasaran ya. Apabila dia memang cocok masuk ke MN86. Maksudnya MN86 ke MN128. Di sini lihat bagian dashboardnya sangat scale juga. Tapi saya tidak melihat ada stiker ya di sini ya. Jadi sepertinya nggak dapat stiker sama sekali, hanya seperti ini aja. Kalau MN86 kan ada stiker yang bisa menempel di bodi G500-nya. Tapi kalau di sini sepertinya tidak ada. Jadi nanti di luar sana teman-teman yang punya toko online yang jual stiker, harap-harap segera untuk mempersiapkan untuk Rubicon 1:12 ya. Ini keren banget, warnanya hitam, sangat maskulin sekali. Terlihat posisi kemudi, kaki untuk action figure-nya sepertinya bisa masuk seperti di MN86. Kemudian ada ban serep yang bisa digunakan ya. Kalau kita perhatiin memang bannya ini ada. Jadi ini yang sebelah kiri saya MN86, sebelah kanan saya MN128. Masih sama persis ternyata. Jadi saya revisi, bannya masih sama persis seperti MN86. Oke. Sebelum kita bongkar jeroan dalamnya, kita tes nyala dulu ya. Tes running sebentar di sini ya. Steeringnya. Oke teman-teman, satu lagi ada perbaikan dari MN128 dibandingkan
MN86 sebelumnya. Terlihat di bagian shaft dari axle depannya itu sudah menggunakan joint yang lebih baik. Jadi secara steering angle dia jauh lebih baik ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dulu kan kita menggunakan XVD, dan sekarang dia menggunakan sistem seperti ini. Jadi terlihat secara steering angle-nya jauh lebih baik lagi. Ada lampu sein-nya kiri kanan, belakang juga nyala lampu sein-nya seperti ini. Oke. Kemudian brake light ada, lampu depan ada. Kalau kita gas, nah, kalau mundur lampu reverse-nya nyala ya teman-teman ya. Jadi cukup skill untuk sisi lampu. Kemudian kita coba lampunya, ada settingannya, kita cek bisa ngapain aja. Mati, nyala, mati, nyala. Oh, hanya nyala dan mati aja ya, tidak ada blinking ataupun mode-mode yang lain ya. Oke, kita coba. Wah, ini tidak ada suara-suara mendengung seperti MN86. Oh, ada ternyata kalau kita lebih pelan lagi. Kalau dia mundur, terlihat di sini cukup lumayan halus. Kita lihat bagian bawahnya, kalau kita perhatikan, kalau di jalan. Sepertinya masih sama seperti MN86, tetapi ini menurut saya, kalau saya perhatiin dari bearingsnya di daerah kopel, ini bukan bearings, ternyata dia bushing, jadi tidak menggunakan bearings. Jadi teman-teman, sepertinya kalau kita membuat ini lebih baik lagi, kita harus mengganti bushingnya dengan bearings. Jadi kalau kita pikir ini seperti MN86K ya, bukan MN86KS. Oke, secara kasat mata nih, sekarang kita bongkar dalamnya. Satu, dua, tiga, empat, sorry. Ada 8 pengunci sama seperti MN86. Kita lihat di sini memang ada perbaikan di sisi chassis ya. Kalau saya lihat elektroniknya ya. Kalau kita perhatiin itu, jadi di petunjuknya itu ada performance improvement. Jadi upgrade 4x4 mid range drive design, improving performance by about 35,2%. Jadi ada peningkatan 35,2% compare to the most untuk di kelasnya dia. Sistematikanya masih sama, gearbox di depan, kemudian disambungkan ke kopel yang menuju ke transfer case yang dipecah ke dua gardan ke belakang, depan belakang. Terlihat kalau secara materialnya masih mirip-mirip dengan MN86. Kemudian motor 360 dengan sistem ini ada speednya nggak ya? Coba kita cek di sini. Throttle rate. Coba kita nyalain dulu. Jadi dia punya dua speed ya, high and low. Terlihat di sini. Ini high-nya. Nah, ini low speed-nya. Ini high lagi. Ini low. Oke, jadi teman-teman di MN128 ini memiliki dua speed control atau speed levelnya di high dan low. Kemudian kalau saya perhatikan semuanya sama persis, termasuk shock towernya MN86 ada di sini juga, body post-nya juga sama. Jadi alhasil posisi baterai dan tempat ESC dan receiver pun masih sama. Jadi
kalau bisa saya bilang kita bisa menggunakan upgrading yang ada di 86 di MN86 ke sini ya teman-teman ya. Jadi cukup menarik kalau kita ganti bodinya si G-Class, apakah bisa langsung masuk? Kita coba ya teman-teman ya. Nah, ini bodinya MN86 nih kalau kita perhatiin ya. Saya harus nyopot bumpernya sepertinya. Apakah dia, tapi kalau secara wheelbase saya rasa sama ya. Nah, ini kalau kita balik terlihat sama, masih bisa masuk di body MN86 di G-Class. Jadi artinya memang wheelbase-nya dia sama dengan MN86. Tetapi kalau kita mau masukin ini kita harus ganti bumpernya karena bumpernya dudukannya beda kalau MN86 dengan MN128 ini. Jadi pada dasarnya cukup menarik. Bisa ganti body dengan G-Class juga, tapi saya rasa teman-teman akan menyukai body dari Rubicon ini ya. Terlihat sistem lightingnya jadi cukup realistik. Apabila kita mau ganti ESC dan receiver, otomatis sistem lightingnya kita ganti. Untuk apabila teman-teman bisa mengakali untuk dicolok di receiver, silakan. Tapi kalau enggak, berarti kita ganti semua dengan sistem lighting yang baru. Jadi bodinya kalau saya perhatikan tidak seberat MN86, tapi saya nggak tahu kalau yang model JLU mungkin bisa lebih berat karena aksesorisnya dia dapat roof rack tambahan. Karena kalau yang ini sudah model kompetitif, jadi dia tidak ada roof rack karena dia open roof. Cuman yang saya suka kenapa saya milih ini, alasannya karena dia punya over fender cukup lebar, jadi ada kemungkinan ban saya bisa ganti yang besar. Jadi saya rasa untuk informasi chassis sudah cukup clear ya. Suspensi semua sama, mirip dengan MN86. Hanya bumper depan dan belakang, dan slidernya berbeda. Slidernya kan menyesuaikan bodinya dari Rubicon ya. Jadi, oh ya, peleknya lebih baik dari MN86, lebih sport, karena menyesuaikan bodi Rubicon. Oke, coba sekarang saya pasang lagi. Nanti kita cek ban ukuran berapa dia bisa masuk. Oke. Bodi sudah terpasang. Saya punya 3 ukuran ban di sini. Yang pertama diameternya adalah 95 mm outer diameternya. Kemudian yang kedua di 85 outer diameternya. Sorry, 90. 95, 90 dan 96. Kita coba apakah dia bisa. Ini dia yang 90. Terlihat. Coba kalau kita belokin. Sepertinya apakah dia bisa nyangkut. Sedikit nyangkut ya di bagian belakang ya. Untuk bagian depannya tidak masalah. Jadi ada kemungkinan kita akan adjustment atau kita ninggiin. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat dia belok ke arah kiri, ada sedikit nyangkut di bodi bagian fender belakang. Apabila dia berartikulasi, maka dia akan bisa nyangkut. Kalau kita perhatikan, ya kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalau dia ke depan, belok di arah selanjutnya, saya rasa tidak menjadi masalah karena dia punya bumper cukup jauh jaraknya. Jadi bisa berartikulasi. Jadi otomatis teman-teman kalau dia di ukuran 90 ini nyangkut, maka di atas 90 pasti akan lebih nyangkut lagi ya. Tapi kita coba lihat tongkrongannya seperti apa kalau kita ganti dengan ban yang lebih besar atau ukuran 96 cm. Ya. Kita lihat di sini tampilannya cukup galak sekali ya. Cuman memang
agak nyangkut. Bisa jadi ya kita menggunakan memperpanjang link roadnya untuk dia bisa lebih agak maju ke depan supaya dia tidak nyangkut di sini. Jadi bisa digunakan adjustable link road yang lebih panjang untuk bagian depannya. Tapi kalau kita coba bagian belakangnya apakah nyangkut juga atau tidak. Jadi saya langsung coba ke ukuran 96 aja ya teman-teman ya. Yang terbesar yang bisa kita masukin tapi masih terlihat proporsional. Kalau kita perhatikan untuk yang belakang, apakah dia nyangkut? Oh iya, nyangkut ya teman-teman ya. Sedikit nyangkut. Akan tetapi sebenarnya kita bisa ngakalin dengan menggunakan anting-anting atau extender di bagian dudukan shock bawah atau bagian belakang atau depan. Kita tinggikan supaya artikulasi lebih maksimum dan dia punya ketinggian shocknya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi otomatis pada saat dia berartikulasi tidak menyentuh bagian fender belakang ini. Jadi kalau dipikir-pikir bisa sih kita coak sedikit, atau kalau teman-teman tega kita coak jadi artikulasi dia bisa lebih maksimal. Tetapi kalau dari segi tampilan akan jauh lebih baik kalau teman-teman perhatikan seperti ini dengan yang ini. Kita lihat. Kalau ini memang agak cingkrang ya teman-teman ya, karena Oke, teman-teman, informasi juga ini gear gardan terbuat dari metal. Jadi masih sama seperti MN86 ya teman-teman, dan dia full lock ya, bukan diferensial. Kalau kita perhatikan, jadi pada dasarnya ini sangat mirip sekali. Posisi servo juga ada di gardan. Jadi secara steering angle cukup baik kalau teman-teman perhatikan. Oke, cuma ini karena satu saya coba pakai ban yang lebih besar. Saya ingin menampakkan ke teman-teman apabila dia menggunakan ban lebih besar tampilannya seperti apa. Jadi saya kembalikan ke teman-teman, lebih suka yang mana? Yang pasti kalau saya sih seperti ini. Apa yang mau kita upgrade di sini? Nggak jauh beda dengan MN86. Pertama yang kita ganti pasti akan motornya. Kita coba ganti dengan ukuran 540 atau 550. Kemudian ESC kita ganti juga yang lebih mumpuni, mungkin 80 ampere surpass yang kita masukkan di sini. Kemudian metal couple, kemudian metal link rod, ya mungkin suspensi juga kita akan ganti supaya lebih maksimal lagi artikulasinya. Secara bobot ini cukup berat ya, hampir sama seperti MN86. Saya rasa ini lebih ringan sih dibandingin MN86 karena bodinya MN86 itu lebih berat daripada bodinya si MN128. Oke. Saya rasa sekilas itu dulu unboxingnya. Menurut teman-teman apakah ini worth it atau tidak? Saya mendapatkan harga di AliExpress karena sejauh ini yang jual baru AliExpress, di lokal belum ada. Saya pesan dari Cina itu kurang lebih di angka 1,4 jutaan, sudah termasuk ongkos kirim atau free delivery. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan atau masukan. Ingat sekali lagi ini saya cuma sharing aja teman-teman ya, saya tidak mengajarkan siapapun karena saya juga masih terus belajar. Kemudian akhir kata terima kasih untuk terus menyaksikan Marino RC. Next video kita akan upgrade, kemudian trailing di lapangan seperti apa. Oke, thank you.